Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 1 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini! Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Manusia Duniawi atau Manusia Rohani. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dikategorikan berdasarkan keberadaannya. Contohnya, suatu barang dikategorikan sebagai barang yang berharga dan mahal apabila barang tersebut terbuat dari bahan yang berkualitas, dibuat dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dan memiliki manfaat yang besar atau bernilai guna yang besar. Begitu pula keberadaan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Jika ditinjau dari sudut kerohanian, maka dikategorikan menjadi dua bagian,
yaitu manusia duniawi dan manusia rohani. Manusia duniawi adalah orang yang belum mengalami Kristus dalam dirinya, yang hidupnya masih diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsu karena berada di bawah pimpinan roh jahat. Itulah sebabnya mereka disebut manusia duniawi, karena hidupnya mengikuti pola dunia sepenuhnya. Mereka menolak hal-hal yang berasal dari Roh Allah, karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan serta jalan-jalannya. Mereka hidup dengan bersandar kepada pengertian dan kekuatan sendiri, sebab tidak ada Roh Allah di dalam hidupnya. Sedangkan manusia rohani adalah orang-orang yang mengalami Kristus di dalamnya, atau orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Ketika seseorang dengan iman menerima keselamatan yang disediakan melalui Kristus, saat itulah ia mengalami hidup sebagai manusia rohani. Saat itulah ia mengalami hidup sebagai manusia rohani. Sebagai manusia rohani, ia akan senantiasa berpikiran rohani dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang rohani, karena mau tunduk kepada pimpinan Roh Allah. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan pertama dikisahkan tentang Rasul Paulus yang memberikan kejelasan mengenai roh yang berasal dari dunia dan roh yang berasal dari Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pada hakikatnya, Roh Allah jauh lebih besar dari semua roh yang berasal dari dunia. Senada dengan bacaan Injil hari ini, tindakan Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan tampak jelas bahwa kehidupan Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang yang ada di situ yang melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus merasa kagum dan berkata, "Alangkah hebatnya ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Saudara-saudari terkasih, apakah hidup kita sudah menjadi manusia rohani yang dipimpin oleh Roh Allah? Patutlah kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus mempercayakan jiwa dan raga kita dijamah secara utuh oleh Roh Allah, sehingga jiwa kita akan senantiasa diperbaharui dalam Kristus. Janganlah kita mau mencari alternatif lain untuk menemukan jalan yang dirasa sudah buntu dengan percaya kepada roh-roh yang berasal dari dunia ini, sehingga kita menjadi manusia duniawi. Marilah kita membuka hati kita agar Roh Allah diam di dalam kita dan menuntun kita menuju kehidupan kekal di surga. Ingatlah, ada yang lebih hebat dan lebih berkuasa daripada roh-roh di dunia ini, yaitu Roh Allah sendiri. Semoga kita menjadi manusia rohani yang hidup seutuhnya dalam tuntunan dan pimpinan Roh Allah, karena tidak ada yang besar kuasanya di dunia ini selain Roh Allah itu sendiri. Semoga demikian. Amin.